Halo teman-teman dan saudara kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di UJS Channel. Di video ini saya akan sedikit berbagi pengalaman cara memperbaiki TV. Kali ini UJS Channel kedapatan servisan TV Sharp Alexander Bonito 21 inch slim seri 21GS353E. Ini akan saya coba dulu, saya nyalakan. Gimana kerusakannya? Akan saya nyalakan powernya, saya on kan. Nah, lampu indikator tidak nyala sama sekali, berarti kerusakannya TV ini mati, nggak ada respon apa-apa, lampu nggak menyala. Oke, langsung saja ini saya cari kerusakannya, nanti apa saja yang rusak dan bagian-bagian mana nanti saya jelaskan satu persatu. Saya buka tutup belakang seperti biasa. TV ini menggunakan playback yaitu BSC 25/0232K atau FA151 menggunakan STR W6554, menggunakan IC soundnya TDA 7287, menggunakan IC vertikal LA78040 dan TR horizontal MD1802. Oke, langkah-langkah pertama pengetesan. Dikarenakan TV ini mati, jadi mulai dari listriknya AC saya tes. Ini posisi di AC 250 volt AC. Saya tes dari listrik, lalu saya tes di sini. Lihat AVO-nya posisi AC 250. Saya tes di sini, tegangan ada 220 volt, masuk ke sini, sikring. Ini dari sini, ini melewati sikring. Ini sikringnya nggak nyambung. Jadi dari input kabel input mulai masuk ada melewati fuse atau sikring, ini nggak ada di sini. Jadi sikringnya ini putus. Putusnya sikring ini biasanya ada kerusakan di bagian rangkaian regulator bagian primernya ini. Nah, biasanya kerusakan ada di kadang dioda kiproknya, kadang STR-nya. Ini kan saya putar ke posisi kali 1. Saya tes di sini. Nah, ini yang jalur dari sini nyambung masuk ke kaki dioda kiproknya sampai di sini. Lalu yang satunya juga sebelum saklar ini sudah masuk ke dioda kiproknya. Nah, kayaknya di sini nggak ada masalah. Lalu saya lanjutkan mengetes masuk ke elko. Dioda kiprok ini ada min plusnya, ada minus, ada plus. Nah, ini saya tes di sini. Saya tes bolak-balik. Nah, ini jalan searah. Kalau ini min, ini plus, ini area minus, ini plus. Saya tes, saya balik, colok plus di min di plus, ini nggak jalan. Kalau saya balik ini jalan. Nah, ini berarti nggak apa-apa, berarti normal. Kalau dua-duanya ini jalan, berarti ada kerusakan. Lanjut, saya lanjut masuk ke STR. Nah, di sini masuk ke STR-nya. Nah, ini kayaknya ada jalan sedikit, ada ngerespon sedikit, kayaknya ada konslet. Sikringnya saya lepas dulu, saya angkat. Oke. Tapi ini jalan cuma sedikit. Nah, ini hanya sedikit, tapi sedikit ini biasanya ya juga bermasalah ini nanti. Ini akan saya coba kaki STR yang nomor 1 ini akan saya lepas dari solderannya, saya plong dulu, barangkali nanti sambungannya sampai di situ, kerusakannya sudah nggak sampai ke sini. Oh, ini STR-nya kayaknya sudah gosong di sini. Jadi STR-nya ini positif rusak, kakinya sampai putus. Langsung saya lepas saja. Saya ambil dulu STR-nya.
Ini ada elko nomornya 0,1 mikro. Ini akan saya tes dulu kondisinya sampai bagaimana. Ini ada elko juga yang di sini ukurannya 22 mikro 35 volt. Akan saya tes dulu dengan ESR kondisinya sampai berapa persen. Ini saya tes di sini. Ini elko-nya sini menunjukkan di angka di tengah atau di angka nomor 6. Kira-kira nomor 6 ini berarti sudah bagus. Soalnya elko-nya ini nomor serinya 0,1 mikro, berarti 104. 104 ini menunjukkan AVO di sini, berarti masih baik. Lalu yang satu tadi elko 22 mikro 35 volt ini di C715 kan saya tes di sini. Nah, ini mendekati 0,5, mendekati 0 berarti masih bagus. Oke, nggak ada masalah di elko-nya. Saya akan coba elko yang besar. Nah, 0 berarti masih bagus. Saya ngetes di dioda-diodanya, barangkali diodanya juga ikut rusak, soalnya STR-nya kebakar. Ini saya arahkan kali 1 AVO-nya, lihat. Ngetes dioda dulu, barangkali ada kebocoran sedikit-sedikit. Nah, bagus. Ini ada dioda, saya balik, jalan, bagus, semua masih normal. Nah, ini STR-nya tadi dengan seri W6554. Nah, ini sampai gosong di sini, rusak. Saya dapat gantinya, yang gantinya 6553. Saya ganti dulu. Sudah saya pasang, tinggal mengetes, mencoba dulu. Sikringnya juga akan saya ganti. Ini tadi sikringnya juga putus. Sudah, sikring sudah saya pasang, lalu akan tinggal mencoba. Nah, ini akan saya tes dulu tegangan B+ utama yang masuk ke primer. Nah, ini saya tes dulu. Ini lalu saya balik. Ini enggak nyala sama sekali, berarti normal. Kan saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung ini saya arahkan ke posisi 250. Saya ngetes di posisi B+ nya, hasilnya di sekundernya di sini. Ini ada elko, ada dioda dari sini, B+ juga di sini juga bisa. Saya nyalakan. Start. Menurun, tegangan turun, tapi LED indikator sudah aktif. Ini mungkin posisi standby, jadi indikatornya ini nyalanya redup. TV sub kalau standby nyalanya redup, kalau posisi on nyalanya tambah terang lampu indikatornya. Jadi ini tegangan 110, ini sementara ada tegangan B+ nya sementara ada tegangan 30. Lalu ngetes di tegangan lainnya, yaitu ada tegangan yang kecil, tegangan aktif. Nah, di sini ini ada tegangan sekitar 9 volt, akan saya arahkan ke posisi 10 volt DC. Nah, ini di sini ada tegangan 10 volt. Nanti dia mengisi ke bagian ini IC stabil nih. Ini ada transistor, bukan IC, tapi transistor. Transistor ini berfungsi untuk menurunkan arus 5 volt jadi 5 volt. Ini untuk tegangan standby-nya, untuk mengaktifkan sementara IC ini. IC Micom-nya, lalu IC juga IC memorinya. Ini tegangan sudah siap di data clock-nya. Oke, masuk ke 5, yang ini belum
belum sampai ke sini, tapi inputnya sudah tegangan masih kecil semua. Cuma ada tegangan 9 volt untuk standby nya. Nah, ini akan saya start dulu. Saya akan coba power program plus. Biasanya di tombol program plus atau min juga bisa hidup. Ini akan saya tes di tegangan B plusnya saja di sini. Lihat ini hasilnya. Ini nanti kalau normal biasanya lalu naik sampai di beberapa, di kira-kira 100 lebih, kurang lebih 100. Saya start, lihat apunya start. Nah, ini kayaknya sudah normal, ada tegangan 125. Sekarang akan saya pasang kembali. Ini sudah start, berarti ini kalau saya nyalakan TV ini langsung nyala. Saya on di sini, ini tegangan B plusnya dari sini, lalu ke IC flipback nomor 9, kaki flipback nomor 9. Saya nyalakan, lihat AVO-nya on. Oh, AVO-nya ternyata belum saya pasang. Ini groundnya, masanya. Saya nyalakan di sini. Lihat AVO on. Start. Nah, sudah ada tegangan 125. Tetap di sini, berarti sudah normal tegangan sekundernya. Lalu yang 9 volt tadi, tegangannya tadi posisi standby 9 volt. Sekarang saya tes di sini ada 14 volt. Kalau posisi on 14 volt, kalau standby 9 volt untuk menyuplai tegangan 5 volt ke IC program. Oke, saya tes inputnya tegangan yang satu ya 15 volt. Ini ada tegangan 10 volt, masuk ke beberapa stabil, ada 3. Yang ini 10 volt diturunkan menjadi 8,5 volt. Juga ini ada stabil tegangan kedua, yang tadinya 10 volt diturunkan menjadi 5 volt, berarti ada 5 volt 2. Soalnya IC Micom ini tegangannya juga enggak satu, mungkin ada beberapa tegangan yang masuk ke sini. Sudah, gambar sudah keluar. Oke. Ini gambarnya atau gosingnya belum fungsi, jadi ini gambarnya kehijau-hijauan, yang warna biasanya warna merah jadi berubah di biru. Oke teman-teman, itulah sedikit masukan dari saya yang sama-sama juga masih belajar atau masih mencari pengalaman. Jangan lupa subscribe atau like, dan akan tetap juga nanti nggak ketinggalan video-video saya yang akan datang. Terima kasih, salam dari kami UJS Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.